Kalau kamu nggak bisa dinasihati oleh kata-kata, maka kamu akan dinasihati oleh peristiwa. Ya, kalau kamu pengen maju dalam hidup, kamu jangan keras kepala dan jangan menutup telinga. Harus mau mendengar pendapat orang lain. Karena orang lain mungkin saja benar, belum tentu kamu selalu benar. Ya, karena kamu nggak tahu apa yang kamu nggak tahu. Ya, kamu harus ingat ini. Banyak orang-orang yang seperti ini, terutama orang-orang yang egonya tinggi ya. Mereka baru terkenal, baru punya duit, baru punya posisi, mereka itu menutup dirinya. Jadi kalau misalnya orang lain kasih masukan, ya yang orang-orang ini mungkin di bawahnya mereka, secara keuangan, secara posisi, ataupun secara keterkenalan, mereka akan merasa orang-orang ini salah. Karena mereka itu lebih pintar dari orang-orang ini. Nah, kalau kamu seperti ini, kamu akan susah maju dalam hidup. Ya, di sini saya akan ngomongin tentang 7 keputusan yang menurut saya tidak boleh diambil secara tergesa-gesa di dalam hidup. Ya, nanti ini saya yakin kalau misalnya dipraktekkan di dalam hidup kamu akan sangat berguna ya. Yang pertama adalah memilih karir ataupun bisnis. Kita tahu di dalam hidup kita, 20 tahun pertama itu kita habiskan untuk bertumbuh ya bersama dengan keluarga dan juga belajar di sekolah dan juga kuliah. Nah, setelah itu kita masuk dalam dunia kerja ataupun berbisnis, itu panjangnya 40 sampai 50 tahun. Jadi ini masa yang paling lama untuk semua orang. Jadi setelah umur 60 ataupun 70 kita masuk usia pensiun yang dimana itu sekitar 20 tahun. Ya kalau umur panjang sampai 30 tahun ataupun lebih. Tapi kurang lebih di 20 tahunan. Nah, masa terpanjang kita adalah di 50 tahun ini. Ini terbatas tapi cukup panjang. Nah, satu hal yang perlu kamu ingat adalah jangan terburu-buru untuk memilih karir ataupun bisnis. Karena waktunya kamu sampai dengan kamu energinya udah nggak sebanyak pada saat muda, itu sebenarnya nggak banyak. Walaupun ini rentang waktunya 50 tahun, tapi dari umur 20 ke 30 ke 40 itu energi turun udah berasa. Ya, dan kalau misalnya kita berkarir sampai di umur 30 masih nggak jelas karirnya mau apa, itu pada saat mau pindah masuk ke sesuatu yang baru, itu akan susah karena harus bertarung dengan yang muda-muda. Jadi di awal-awal karir, terutama pada saat masih muda di bawah umur 30, kamu harus merenungkan ya alokasi waktu 1 hari, 2 hari, seharian penuh, tulis semua apa yang pengen kamu eksplorasi ya secara karir ataupun bisnis yang pengen kamu tajemin apa. Pengen jalanin sampai 20 tahun, 30 tahun ke depan. Ditulis semuanya plus minusnya, dikerucutkan misalnya ada beberapa opsi, baru dari sana nanti direnungkan mana yang dipilih. Bayangkan kalau misalnya kamu umur 25 atau 26, udah kerja 3 tahun tapi pindah-pindah. Di perusahaan A 1 tahun, perusahaan B 1 tahun, perusahaan C 1 tahun. Pada saat kamu ke perusahaan D, di tahun keempat itu kamu udah di umur 26 misalnya, itu kamu kan ngulang dari awal lagi. Sedangkan ada orang lain dari umur 22, dia sudah di pekerjaan itu. Kamu kalah start. Saya ingat dulu pada saat saya menjadi bankir ya, ada teman saya, dia itu di umur 30, sudah satu level di bawah kepala divisi. Dari umur 22 pada saat dia kerja sebagai junior. Jadi dia 8 tahun berkarir. Bayangkan kalau misalnya ada orang yang dia pindah kerja terus di umur 29 baru dia bilang, gue mau jadi bankir deh. Karena dia selama ini nggak pernah merenungkan. Dia harus mulai dari bawah lagi. Dia udah kalah start. Jadi waktu ini sangat penting. Bisnis juga sama ya. Banyak orang yang bilang, oh enggak lah bisnis go with the flow aja. Enggak. Ada orang yang dia bisnisnya cuma lihat peluang aja. Jadi misalnya sekarang lagi hype pedal, ya udah dia terjun kerjain pedal. Ya selama 3 tahun mati-matian kerjain pedal. Setelah 3 tahun nanti hype-nya pedal udah turun, ya sudah pindah ke yang lain, dia ganti yang lain. Jadi bisnisnya tuh ganti-ganti terus, dia ngulang dari awal lagi. Dia pelajarin lagi bisnisnya. Menurut saya sedini mungkin kita pilih satu yang kita mau tajamkan sampai 20 tahun sampai 30 tahun. Entah itu karir, entah itu bisnis. Bisnis misalnya kamu jualan baju, ya udah fokusnya di baju aja. Misalnya kamu edukasi kripto, ya udah edukasi kripto aja. Misalnya kamu event organizer, ya udah event organizer aja. Selama 10 tahun, 15 tahun, sampai benar-benar jadi yang terbaik di dalam ranahnya. Jangan pindah-pindah. Makanya sangat penting untuk merenungkan di awal. Banyak orang yang nggak merenungkan loh. Jadi dia seadanya aja, dia ngomong sama teman-teman, oh karir kayaknya oke ini, ya udah dia jalanin. Ya bisnis juga ini oke dia jalanin. Dia nggak renungin.
Jadi saran saya untuk kamu di sini, kamu harus renungin. Ya supaya kamu bisa milih yang benar-benar bisa kamu tajamkan puluhan tahun ke depan. Ya karena waktunya terbatas. Kemudian yang kedua adalah dari sisi mengambil resiko besar. Nah, ini tidak boleh terburu-buru. Ya, banyak orang itu terinspirasi dari orang-orang yang ada di sosmed. Ingat ya, di sosmed itu orang ngepost yang bagus-bagusnya doang. Misalnya kamu lihat ada seseorang bilang dia umur 23, bisnisnya miliaran bikin agensi. Orang yang seperti dia bikin agensi juga dan rugi, itu banyak. Tapi nggak ngepost di sosmed. Ini sama seperti Jack Ma bikin Alibaba. Di saat Jack Ma bikin Alibaba, itu saya yakin ada lebih dari 10 Jack Ma yang lainnya. Yang bikin mirip-mirip Alibaba, pengen jadi yang terbesar di China, tapi nggak berhasil, nggak dapat investor, bakar uang, perusahaannya tutup. Pasti ada, cuman nggak terlihat di sosial media. Jadi kadang kita memang harus lihat dengan realitasnya ya. Kalau misalnya kita mau berbisnis, pasti ada resiko bisnisnya nggak jalan. Ini mengingatkan saya ke kenalan dari teman saya ya, yang umurnya 40 lebih, posisinya senior di perusahaan besar. Dia keluar, all in, bikin satu restoran yang cukup besar di Jakarta Pusat. Kemudian setelah beberapa tahun nggak jalan, dia tutup, dia pinjem duit teman buat bertahan hidup, dia balik kerja lagi. Dan itu susah. Ya dia 3 tahun nggak kerja aja, nyari kerjanya susah tuh. Karena dia posisinya udah senior ya, kecuali dia mau masuk ke posisi yang junior. Nah itu kan sesuatu yang kita tentu mau hindari ya kalau misalnya kita mau bisnis. Makanya harus dipikirkan baik-baik dulu. Resiko gagal itu ada. Misalnya mau mulai bisnis nih kamu umurnya udah 30 lebih. Oke, dipikirin. Mulai bisnis harus gimana? Dana daruratnya harus ada dulu. Supaya kalau bisnisnya ternyata nggak jalan, ya selama 6 bulan, 12 bulan nggak menghasilkan, kita paralel cari ide bisnis baru, ini masih bisa bertahan hidup dengan dana darurat. Kemudian misalnya punya uang 500 juta. Jangan 500 juta semuanya langsung templok ke satu bisnis. Kita kan tahu bisnis itu 10 berhasil satu. Jadi pakai 50 juta buat satu bisnis misalnya. Uangnya nggak cukup misalnya cari investor atau cari orang lain yang mau bareng bikin bisnisnya. Gitu. Jadi dipikirin dulu dari awal. Terus kalau bisa ya pelajarin semua ilmunya. Misalnya di Growin. Kalian kan tahu di Growin di dalamnya ada ilmu dari semua praktisi di berbagai bidang. Ya udah kalau misalnya ada waktu luangin. Pelajarin semuanya benar-benar. Atau misalnya nggak mau di Growin di YouTube. Terserah. Ya di Growin ya bedanya memang sudah distruktur semuanya. Jadi kamu irit waktu. Tapi intinya perencanaannya harus baik gitu. Jadi ada strateginya. Ini mau ngambil resiko ini. Paling buruknya apa? Modalnya jangan semua all in ke satu, terus ada dana darurat gitu, dipikirin dulu. Dipertimbangkan baik-baik kalau mau mengambil resiko besar. Kemudian yang ketiga dalam hal mengambil keputusan tidak boleh terburu-buru adalah menikahi seseorang. Jadi orang yang kamu nikahi di dalam hidup kamu itu adalah orang yang akan bisa mengubah kamu karena efeknya itu besar sekali. Dari pola pikir, ya dari gaya bicara, dari sifat, itu semuanya bisa mempengaruhi sampai dengan vibrasi ya. Karena kita ketemu dengan orangnya setiap hari. Kalau pacaran mungkin cuma seminggu 2 kali, 3 kali. Ya kita juga nggak tahu orangnya seperti apa. Tapi pada saat kita menikahi seseorang, kita akan ngelihat semuanya. Dari kita bangun sampai kita tidur. Dan setiap hari biasanya akan banyak ngobrol sama orang itu. Jadi efeknya memang pasti besar. Ya kayak misalnya saya cerita ke istri saya tentang bisnis saya, ups and down-nya seperti apa. Istri saya kerja, dia juga cerita tentang karir dia seperti apa gitu. Jadi ini kamu harus pertimbangkan baik-baik. Ya banyak orang yang dia pada saat menikah itu nggak benar-benar mempertimbangkan. Dan di luar dari kepribadian orangnya yang bisa mempengaruhi kita, keluarganya itu juga kamu harus cek dulu. Ya kadang orang merasa kalau nikah itu cuma sama orangnya, sebenarnya nggak. Nikah itu kita nikahin keluarganya. Ya ada loh teman saya yang dia sebelum nikah dia nggak tahu nih keluarganya tuh ada kebiasaan makan malam setiap hari bareng. Pada saat nikah ditodong. Pokoknya tiap hari Senin sampai Minggu dinner jam 7 malam di rumah orang tuanya. Gak bisa ngapa-ngapain. Dia udah nikah juga gitu kan. Masa mau langsung cerai? Ya dia juga nggak ada masalah sama si ceweknya, cuman ceweknya minta kayak gitu. Nah ini kan sesuatu yang kita perlu tahu dulu. Ya memang baiknya semua yang pahit-pahit kalau menurut saya itu tanyanya di depan. Makanya sekarang kalau misalnya kalian lihat orang-orang yang pakai Tinder, pakai Coffee Meets Bagel, pakai Bumble, semua aplikasi dating, itu banyak banget yang straightforward. Pada saat udah kenalan langsung tanya, gajinya berapa, kerjanya apa, tinggal sama orang tua nggak, mau punya anak nggak, agamanya beda nggak, mau rubah agama nggak.
Karena itu hal-hal sensitif yang memang harus di ngomongin di depan. Ya nggak bisa kita udah manis-manis 5 tahun tahan, di ujung baru ngomong. Makanya banyak orang yang mereka pacarannya lama banget ya sampai 7 tahun, 8 tahun, di ujungnya berantem, putus. Itu karena sensitifnya itu di ngomonginnya di ujung. Di awal tuh cuman fantasi aja. Ya dia ngomongin yang cinta-cinta, nanti hidup bahagia segala macam, tapi dia nggak ngomongin yang benar-benar esensinya. Nanti uang siapa yang pegang, ke rumah orang tuanya frekuensi berapa kali, tinggalnya mau bareng atau enggak, ada kebiasaan untuk makan keluarga seberapa sering per minggu. Itu hal-hal yang memang harus diomongin sih. Jadi kalau misalnya mau menikahi seseorang, pelajari dari sisi kepribadiannya, pelajari dari keluarganya, dan jangan mengambil keputusan buru-buru. Apalagi kalau misalnya baru 3 bulan kenal, 6 bulan kenal, pengen langsung nikah. Ada tuh kenalan dari teman saya, 6 bulan kenal langsung nikah. Akhirnya berpisah. Ya kenapa? Karena dia belum kenal juga. Kan banyak yang memang harus kita tahu ya, di luar dari kepribadian, dari orang tua tadi, dari ekspektasinya pada saat setelah menikah seperti apa gitu. Jadi ini tidak boleh terburu-buru. Kemudian hal keempat yang tidak boleh terburu-buru diambil secara keputusan adalah memberikan kepercayaan kepada orang lain dengan cepat. Ya, ini sering kali terjadi di banyak aspek kehidupan. Salah satunya misalnya bisnis. Mungkin kalian juga pernah dengar ya, orang punya restoran, kemudian dia ada karyawan yang dia sangat dekat seperti keluarga, karyawannya dikasih akses ke semuanya, dari sisi supplier, dari sisi cara operasional, resepnya. Ketika sudah besar, karyawannya keluar bikin sendiri. Akhirnya nusuk dari belakang. Kejadian seperti ini di banyak industri sering. Ya karena apa? Karena terlalu cepat memberikan kepercayaan dan 100% percaya. Ya, padahal yang paling benar gimana? Yang paling benar adalah ya kita pikirkan resiko terburuknya apa. Ya kemudian kita tutup-tutupin, misalnya tadi ada resep rahasia, supplier, itu ditutup. Ya terus ya udah jadikan dia orang kepercayaan nggak masalah. Tapi tetap dipikirkan resiko terburuknya apa. Terus juga nggak boleh terburu-buru. Contoh lagi terkait dengan memberikan kepercayaan dengan cepat, misalnya cewek sama cowok pacaran. Ya cowok itu kan tipenya macam-macam ya. Ada yang mau kebutuhan fisiknya dipenuhi pada saat sebelum menikah. Dan dia minta ke pacarnya. Nah ini cewek yang memang tipe anak baik-baik, banyak juga yang cepat memberikan kepercayaan. Ya udah dia kasih aja kebutuhan fisiknya. Udah sama dia dikasih semua, lewat 2 tahun berantem ya ngomongin hal-hal yang sensitif, agamanya nggak cocok, kebiasaan keluarga segala macem, putus, nyesel. Karena dulu memberikan 100% kepercayaan. Karena cowok kan jago bikin fantasi ya, bikin si ceweknya percaya banget gitu. Oh ya nanti gue akan nikahin lu, pasti gue cinta lu, sayang lu. Terus ada bilang nanti kalau misalnya udah nikah akan punya bisnis yang besar gitu, akan nanti kita punya rumah sendiri, beli mobil segala macam. Dikasih fantasi supaya si ceweknya memberikan kepercayaan ke cowok. Nah ini kan juga sama gitu, karena terburu-buru memberikan kepercayaan. Nggak merenung dulu, ini efek jangka panjangnya apa ya, posibilitas buruknya apa ya. Gitu. Jadi jangan terlalu cepat memberikan kepercayaan ke orang lain dalam segala aspek kehidupan. Kemudian yang kelima itu adalah memilih partner bisnis. Nah ini sesuatu yang nggak bisa buru-buru juga ketika ngambil keputusan ya, menentukan seseorang jadi partner bisnis. Karena ini bukan sesuatu yang mudah ya. Karena kalau kita misalnya udah sama satu orang jadi partner bisnis, itu mau lepas susah loh. Kalau misalnya bisnisnya nggak jalan, mungkin tinggal tutup aja PT-nya, bayar, ada biayanya ya. Tapi kalau bisnisnya jalan, ya udah profit, itu berat banget. Kita harus pikirin kita mau beli sahamnya harganya berapa. Terus kalau misalnya dia udah berpisah nanti dia bisa ngambil kliennya, dia mulai sendiri gimana. Itu banyak banget problemnya. Apalagi kalau saling susah untuk ngomong gitu ya, kalau mereka ini saling ada nggak sukanya, itu kependem, bisnisnya kena efek. Bisa jadi stagnan ataupun turun. Dan ini sering terjadi. Karena berpartner bisnis itu sama seperti pacaran ya. Jadi ini sama seperti yang saya ngomongin di dalam Growin, ada salah satu modul saya ngomong tipe-tipe orang yang bisa dijadikan partner bisnis. Kita kalau misalnya berpacaran itu sama menikah kan kita melihat semuanya ketika sudah menikah. Berpartner bisnis itu juga sama. Pada saat berteman biasa, teman dekat ataupun saudara, kita nggak ngelihat dia ketika dia dilibatkan dengan uang ataupun bisnis. Orang itu bisa berubah ketika melihat uang. Ketika kita partneran bisnis bareng, itu bisa menjadi orang yang berbeda. Makanya, pada saat mau memilih partner bisnis ini harus melihatnya banyak sekali dari cara kerjanya, dari reputasinya, terus kecocokan dari dia punya visi sama kita punya visi, dari sisi kemampuannya. Kita harus liatin semuanya, pertimbangkan baik-baik.
Dan saya pribadi juga sudah banyak sekali berpartner ya, pernah berlima, berenam, bertiga belas, berdua, bertiga. Jadi saya kurang lebih tahu dinamikanya dalam partnership itu seperti apa. Dan penting sekali untuk kita memilih partner yang benar gitu ya di dalam sebuah bisnis. Jangan hanya karena kedekatan aja, jangan hanya karena seseorang terkenal gitu, dianggapnya langsung menjadi partner bisnis yang baik. Tapi benar-benar banyak aspek yang harus kita jadikan checklist. Kemudian hal selanjutnya adalah menilai karakter seseorang ya. Jangan terburu-buru menilai karakter seseorang. Ya, saya ingat saya pernah ketemu dengan seseorang yang saya anggap dia ini orangnya jutek dan jahat ya. Maksudnya ketika sudah ketemu sama dia sekali, saya anggap wah ini kayaknya orangnya jahat nih. Tapi ternyata berapa lama kemudian saya baru nyadar dia tuh orangnya sebenarnya baik. Di saat itu pada saat ketemu sama saya, oh dia tuh lagi ada masalah. Masalahnya cukup besar dan mungkin itu impact ya pada saat bertemu gitu. Jadi kadang kita nggak bisa berdasarkan first impression tuh langsung ngejudge orang. Ya bahkan orang yang terlihat baik pun jangan langsung dinilai baik. Ya jadi kalau kamu ketemu sama orang nih, terus lihat, wih orangnya baik, ini berarti orangnya baik nih. Belum tentu. Ya sekali ketemu tuh nggak bisa. Harus benar-benar lihat dulu dari orang sekelilingnya, cerita orang lain tentang dia. Ya, karena ada loh, saya pernah loh kenal dengan orang yang dia bilang dia ditipu sama partner bisnisnya di bisnis sebelumnya, terus dia berpartner dengan partner bisnis yang lain. Ternyata di kemudian hari orang ini yang nipu, ternyata dia yang makan partner bisnis yang sebelumnya. Nah itu kan kita nggak tahu pada saat kita dengar dia ngomong kita ngerasa dia orang baiknya. Jadi jangan buru-buru menilai karakter seseorang apalagi kalau bertemunya hanya sekali dua kali. Karena kita nggak ngelihat banyak. Ini makanya ketika bank meminjamkan uang, salah satu yang dicek itu adalah karakternya. Ya, saya dulu pernah menjadi bankir ya, jadi saya tahu. Misalnya kita meminjamkan uang ke satu orang di Kalimantan, pemain kapal. Kita akan cek suppliernya, ya kemudian kliennya, partner bisnisnya. Kita pengen tahu, ini orang seperti apa sih? Pernah ada masalah nggak sebelumnya? Misalnya kalau berbisnis dengan supplier, dia bayarnya terlambat. Atau dia ke kliennya, dia produknya rusak, dia nggak benerin. Nah, ini dari serpihan-serpihan informasi ini kita bisa tahu si orang ini tuh sebenarnya karakternya seperti apa. Nah, menurut saya ini satu cara yang baik ya. Kalau misalnya kita ketemu orang, jangan langsung percaya dengan yang kita lihat sebagai first impression, tapi kita harus lihat dulu nih dari serpihan-serpihan informasi yang didapat dari teman-temannya, dari mungkin partner bisnisnya, dari orang-orang di sekitarnya. Itu baru kita bisa mendapatkan gambaran yang penuh. Kemudian yang terakhir yang kita nggak boleh terburu-buru dalam mengambil keputusan itu adalah membeli rumah ataupun aset besar lainnya. Ya kalau kamu misalnya punya uang 100 miliar, kamu mau beli rumah 5 miliar, 10 miliar, ya terserah kamu nggak apa-apa, itu kan sebagian kecil. Masalahnya banyak orang yang masih muda, dia all in ke rumah. Entah itu cash ataupun KPR. Cash misalnya punya uang 5M. Dia all in langsung beli rumahnya 5M. Setelah itu dari bulan ke bulan hidupnya benar-benar sesek. Pas-pasan ataupun kurang. Ya karena dia sudah all in. Akhirnya 10 tahun dia nggak bisa ngambil resiko. Ya dia uangnya itu karena semuanya sudah ke rumah. Ada juga yang dia nyeseknya gara-gara cicilan KPR. Uangnya 10 juta, cicilannya 8 juta. Dia nganggep dalam 5 tahun, 10 tahun dia punya gaji bisa kali dua nih. Dia berfantasi dia. Ya tapi yang terjadi adalah dia kejepit. Sisa uangnya cuma 2 juta, naik gaji 1 juta, sisa uangnya 3 juta. Dan itu dia bertahan 10 tahun, 15 tahun dia umurnya udah mau 40. Ya, banyak orang yang seperti ini. Masa mudanya dia nggak bisa ngambil resiko karena dikejepit sama KPR. Jadi menurut saya lebih baik kita sewa dulu aja, udah nggak usah gengsi. Mau dipaksa sama mertua kayak nggak usah gengsi. Misalnya harga rumah 5M, sewanya adalah 3%, sekitar 150 juta. Ya udah sewa dulu. Dari tahun ke tahun, sampai nanti bisa mulai cicil, misalnya pendapatan 20 juta, 30 juta, cicilannya di level 5 juta atau 4 juta, di bawah 20% dari total pendapatan, mulai cicil. Jadi terkontrol, tetap bisa mengambil resiko di luar dari cicilannya. Nah kalau misalnya kamu terburu-buru, ya nafsu langsung ngambil KPR, kamu akan sama seperti orang-orang di luar sana, yang dimana mereka itu kejepit di masa-masa mudanya. Ya tiap bulan tuh mikirin cicilannya aja, udah dia kejepit, tiba-tiba dia udah tua pada saat cicilannya udah selesai. Nah, jadi itu adalah 7 keputusan hidup yang dimana kamu nggak boleh ngambil secara terburu-buru. Nah, di sini saya ada tambahan lagi 3 tips ya dari sisi mengambil keputusan yang saya juga gunakan secara pribadi yang mungkin bisa membantu kamu. Yang pertama dari sisi menghindari mengambil keputusan ketika emosi. Jadi pada saat kerja, pada saat berbisnis, ataupun pacaran atau menikah ya ada dengan pasangan, kalau lagi emosi jangan ambil keputusan. Ingat ya, jadi kamu harus kasih jeda 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai sudah meredah.
baru ambil keputusan. Ya kenapa? Supaya keputusannya rasional. Karena seringkali keputusan yang diambil ketika ada emosi, itu keputusan yang salah. Ini mengingatkan saya ke satu orang ya. Ini kenalan dari seseorang yang saya kenal ya. Jadi dia itu ngajak dia punya klien mabok-mabokan, karaokean, dikasih minum. Terus pada saat senang, hahihi, ketawa banyak, dia sodorin perjanjian untuk ditandatanganin. Dia ketawa-ketawa, hahaha. Di saat itu dia ketawa, tanda tangan. Ternyata besoknya ada yang dia nggak setuju dari sisi klausul. Si lawannya ini, si kliennya. Tapi a deal is a deal, udah tanda tangan. Mau nggak mau jadi dijalankan. Jadinya dirugikan dia kan. Padahal mungkin ada sesuatu yang bisa dinego tuh. Tapi karena kebawa emosi dia senang atau mungkin dia juga mabok gitu ya. Jadinya salah gitu. Jadi jangan sampai kamu mengambil keputusan pada saat ada emosi di dalam diri kamu. Harus jadikan kebiasaan, kasih jeda. 1 hari, 2 hari, ataupun 3 hari gitu. Dan ketika mau mengambil keputusan secara rasional, tuangkan semuanya ke atas kertas atau ketik aja di dokumen di Microsoft Word. Tulis plus minusnya apa, pro kontranya apa. Ya kenapa memilih ini, kenapa memilih yang ini, supaya mendapatkan gambaran yang menyeluruh untuk kita mengambil keputusan yang baik. Dan kalau misalnya dihadapkan dengan suatu keputusan besar ya yang penting bayangkan juga skenario terburuknya. Ya kalau kata Jeff Bezos ada 2 pintu ya kalau kita ngambil keputusan. Pintu yang bisa kita bolak-balik, jadi kita kalau udah masuk bisa balik lagi. Yang satunya lagi pintu satu arah. Jadi kalau kita sudah ambil keputusan itu nggak bisa balik lagi. Misalnya dia mau bangun data center nih, dia ngerasa data center itu bagus, ngabisin uang 1 triliun. Kalau udah jadi, dia nggak bisa balikin lagi, orang barangnya juga udah jadi, dia udah gelontorin uangnya. Tapi kalau misalnya sekedar, oke, algoritma dari si Amazon punya platform pengen diganti nih, kayak gini kayaknya lebih baik. Nah kalau misalnya ternyata nggak baik, kan dia bisa balikin ke sebelumnya lagi, yang dimana dia belum rubah. Nah ini adalah pintu 2 arah. Kalau yang tadi, pintu 1 arah. Nah kamu harus merenungkan skenario terburuk di dalam keputusan besar yang kamu ambil. Misalnya dari sisi mau mulai bisnis, ya kamu bekerja, keluar, mulai bisnis. Skenario terburuknya apa ya? Kayak misalnya kemarin saya ketemu orang umur 35, dia keluar dari dia punya pekerjaan, mau bisnis, dia udah pikirin skenario terburuk apa. Dia punya peler untuk mulai bisnis 3 kali, skenario terburuk adalah umur 40 dia balik kerja. Dan dia bisa menerima itu. Ya udah, yang penting sudah dipikirkan skenario terburuknya apa. Jangan berfantasi. Walaupun kita harus positif di dalam hidup kita, tetap pikirkan skenario terburuknya. Nah, kira-kira itu ya. Sekali lagi saya ingatkan di sini, kalau kamu cuma dengerin ini nggak ada gunanya, kecuali kamu catat, ya. Kemudian kamu dengar ulang kalau misalnya kurang jelas, dan kamu implementasikan di dalam hidup kamu. Semoga berguna ya.